Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Faizul Tuha, NIM 1905 120408. Video kali ini akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Yang pertama yaitu FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Ada beberapa fungsi dari FTP yaitu 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, dalam praktek kali ini, saya masih menggunakan skema dari web server dan DNS server kemarin. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah PC, laptop, dan smartphone terhubung dengan FTP server. Kita ke PC 1, desktop, command prompt, lalu ping 43 1. Nah, sudah terhubung. PC 4, ping 43 1. Nah, sudah terhubung. Lalu laptop, ping 43 1. Lalu smartphone, ping 43 1. Nah, sudah. Setelah itu kita ke FTP server, lalu service, lalu klik FTP. Lalu di sini saya menggunakan username dan password ini. Lalu save. Setelah itu menuju ke PC 1, lalu ke text editor, isi text editor dengan ini pesan dari PC 1, lalu klik file, save, lalu ketik pesan oke. Lalu setelah itu kita ke command prompt. Nah, lalu kita mengecek apakah pesan tersebut sudah tersimpan. Kita ketik dir. Sudah. Setelah itu kita connect ke FTP 43 1. Lalu login dengan username dan password tadi. Kita ketik Cisco. Passwordnya juga Cisco. Setelah itu kita ketik put pesan.txt. Nah, pesan tersebut akan menuju ke FTP server. Setelah itu kita menuju ke laptop, lalu ke command prompt, lalu kita isi FTP 43 1. Lalu isi username-nya dengan Cisco
passwordnya juga Cisco, lalu ketik get pesan.txt. Nah, pesan tersebut akan terkirim ke laptop. Kita ke text editor, kita file, open, lalu klik pesan, oke. Nah, pesan tersebut terkirim dari PC 1 menuju ke laptop. Nah, itu tadi adalah praktek dari FTP server. Selanjutnya yaitu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, ini adalah skema dari mail server. Yang pertama, kita akan mengecek apakah PC, laptop, dan smartphone-nya terhubung ke mail server. Kita ke PC 1 dulu, lalu ke desktop, command prompt kita ping 33.33.33.1. Lalu kita ping lagi 43.43.43.4. Nah, sudah terhubung. Lalu pada PC 4 kita ketik ping 33.33.33.1. Lalu kita ping lagi 43.43.43.4. Lalu ke laptop, ke command prompt kita ping 33.33.33.1. Lalu ping juga 43.43.43.4. Lalu pada smartphone juga kita ping 33.33.33.1 juga ping 43.43.43.4. Setelah itu kita ke DNS server, lalu service, klik DNS, lalu kita isi rekodnya dengan nama mailku.com. Lalu addressnya yaitu 43.43.43.4. Kita add, lalu kita save. Setelah itu ke mail server, kita ke service, lalu email, kita isi domain name-nya menjadi mailku.com. Kita klik set, lalu usernya kita isi user 1, passwordnya juga user 1, klik tambah, lalu lagi usernya kita ganti user 2, passwordnya user 2, tambah,
Setelah itu ke PC 1, command prompt kita isi ns lookup mailku.com. Nah, sudah bisa. Setelah itu kita ke email, lalu kita isi namanya user 1, lalu email addressnya yaitu user1@mailku.com, lalu incoming mail servernya kita isi mailku.com, ini juga outgoing mail servernya mailku.com, username-nya seperti tadi user1, passwordnya user1. Kita save, lalu ke laptop, kita ke email, kita isi name-nya yaitu user2, email addressnya user2@mailku.com, incoming mail servernya yaitu mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com, username-nya yaitu user2, passwordnya user2. Nah, sudah. Kita kembali ke PC 1, lalu email. Kita akan mencoba mengirim email dari PC 1 ke laptop. Kita compose, lalu to user2@mailku.com, lalu subjeknya kita isi ini pesan. Lalu kita isi pesannya dengan ini adalah pesan dari PC 1. Kita coba send. Lalu kita ke laptop, email. Setelah itu kita pencet receive. Nah, ini adalah hasilnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.